Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya terlambat beberapa menit karena ini tadi ada masalah urgent di SLDPI. Baik, ini Bu Ana Safitri apa hadir ya? Kemarin tak minta buka dulu, Bu. Ini saya hadir dengan Bu Elia ya. Bu Tidak Ana ada Safitri kayaknya Bu Ana. masih sibuk apa? Eh, Ada Visitasi rapat lapan itu ya, ya. ada visitasi. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai saja ya, Bu Elia. Ini terima kasih atas kehadiran semua mahasiswa, terutama yang sedang akan melakukan kuliah atau kegiatan luar kampus dan juga yang akan memprogram TA tugas akhir. Nah, ini akan kami sampaikan beberapa sosialisasi berkaitan perubahan-perubahan. Pada dasarnya tidak berubah banyak, tapi ada beberapa hal yang cukup krusial yang harus saya sampaikan ke mahasiswa. Oke, sebentar. Saya pindah kemana tadi PPT-nya? Bentar. Oh, kok ini? Bentar, Mbak El. PPT-nya barusan saya ganti, kok hilang? Nah, ini sudah. Sudah. Oke. Ini saya coba share. Baik. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah Ibu. Sudah. Oke, saya share screen dulu. Baik, ini ya. Nah, kita melihat kondisi 2 tahun terakhir, itu pada tahun 2023-2024, terlihat di sini ada 16 mahasiswa mengambil TA di semester genap, yaitu ganjil 7, dan 145 di semester genap. Sementara di 2024-2025 ini meningkat ya, yang ganjil 34, yang genap 140. Ini kita lihat ada ketidaksamaan atau tidak seimbang antara ganjil dan genap. Dan itu tidak betul. Karena kurikulum kita di set lulus di semester 8 memang. Jadi ganjil ini istilahnya mendahului kurikulum kita yang ganjil-ganjil ini ya. Oke. Nah, kalau dilihat di sebaran 5 lab yang ada di kimia, ini baik ganjil maupun genap, ini ada satu lab yang cukup menonjol, yaitu kimia analitik, di mana jumlah peminat dalam satu semester ini terakhir ya genap itu hampir 70-an. Ini cukup tinggi dibanding lab lain. Lab lain juga ada yang cukup tinggi, yaitu organik maupun biokimia ya. Tapi organik enggak juga ya, dikit sih. Biokim dan analitik terutama. Dua ini yang paling tinggi. Nah, kondisi ini ternyata memunculkan kondisi pro dan kontra. Pro-nya adalah ini kami mendapatkan kabar bahwa sebetulnya banyak yang mendapatkan riset, pembiayaan risetnya itu, makanya banyak yang ikut gitu lah ya. Nah, sementara itu ada juga topik riset yang berkembang pesat karena banyak yang mengambil, maka dia cepat banyak data. Kemudian ada satu topik yang dibagi, misalkan metode A, B, C, tapi targetnya sama. Nah, ini sebetulnya tugas akhir dalam bentuk proyek namanya, bukan skripsi sebetulnya, tapi kita masih anggap skripsi. Dan lagi sebetulnya tidak ada pembatasan jumlah bimbingan oleh dosen. Jadi dosen mau membimbing 20, 30 itu sebenarnya secara aturan tidak ada yang melarang. Oke. Akan tetapi ada kondisi kontra di mana terjadi over capacity di lab tertentu, hanya topik riset tertentu yang berkembang, kinerja PLP, karena PLP itu dihitung berdasar jumlah mahasiswa yang dilayani. Kalau terlalu tinggi ini sudah tidak terbayar. Jadi dia bekerja tanpa dibayar. Ini melampaui targetnya. Karena over capacity mahasiswa kemudian jadi bekerja di lab lain. Ini kan sama saja, sebetulnya tidak di satu lab, banyak kekurangan alat dan kualitas bimbingan menjadi tidak terjamin. Karena dosen itu terus terang 10 bimbingan dalam satu semester itu sudah cukup melelahkan, cukup berat ya. Maka kalau lebih dari itu sebetulnya kita sulit untuk menjamin apakah tetap bagus kualitasnya atau tidak. Nah, akhirnya di sini ada usulan solusi bahwa intinya ke sini ya, bahwa satu dosen itu bisa membimbing
maksimal, ini saya revisi karena barusan tadi dihitung lagi, 14 mahasiswa, baik sebagai pembimbing 1 dan 2 dalam 1 tahun. Oleh karena itu, grafik yang seperti ini akan terbatasi, tidak setinggi ini. Ya, boleh jadi masih tinggi karena jumlah dosen di lab itu memang banyak. Jumlah dosen di biokim memang sedikit, hanya tinggal 3 dosen atau 4 dosen. Nanti ya sedikit memang. Tapi intinya di sini sekarang saya sosialisasikan bahwa 1 dosen maksimal membimbing 14 mahasiswa, baik sebagai pembimbing 1 atau 2 dalam 1 tahun. Maka dengan mekanisme baru ini, dosen yang mendapatkan mahasiswa lebih dari jatahnya berhak menyeleksi. Ataupun kalau enggak ya tetap boleh menyeleksi, ya boleh menyeleksi. Kemudian dosen di sini akhirnya ya kepingin tahu apa risetnya Bapak Ibu, kami harapkan ini ya setengah wajib ya mempromosikan topik penelitian sehingga mahasiswa bisa mengetahui penelitian yang diampu dosen. Ini bisa melalui website, bisa melalui forum promosi riset dosen. Kemudian peran sebagai pembimbing 2 akan dikoordinir oleh koordinator kompartemen. Jadi di tiap-tiap lab sekarang itu ada kepala lab dan ada koordinator kompartemen. Contohnya di kimia fisik kalapnya Bu Ika, tapi koordinator kompartemen adalah Bu Elia. Jadi nanti akan koordinir pembimbing kedua adalah Bu Elia. Sebagai penguji itu diatur oleh departemen. Nah, dalam proses seleksi ini kami mencoba melindungi mahasiswa, diharapkan tidak ada power abuse atau academic harassment dalam proses penentuan mahasiswa bimbingan TA. Contohnya power abuse itu apa? Saya kan dosen penasihat akademikmu, maka kamu wajib tugas akhir dengan saya. Nah, ini namanya power abuse, tidak boleh. Ya, kemudian di situ ada juga academic harassment, misalkan dalam rangka menyeleksi, saya pengen mahasiswa yang saya terima adalah yang membawa kue sebanyak-banyaknya untuk saya. Nah, ini academic harassment ya, power abuse dan academic harassment, maksud saya pelanggaran-pelanggaran akademik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi proses itu selama seleksi. Sementara mahasiswa tetap bebas memilih dosen pembimbing sesuai minatnya, tapi wajib mengikuti seleksi yang ditetapkan dosen, bertanggung jawab melaksanakan proyek penelitian yang dipilih, dan mengikuti semua tahap dalam pelaksanaan TA dalam bentuk skripsi ini, dan dewasa dalam menentukan pilihan dan konsekuen dalam menjalani pilihan. Ya, nah di sini ya. Jadi urutannya mahasiswa boleh memilih dosen, mempelajari topik riset beliau, menghubungi calon dosen pembimbing. Tadi ada yang bertanya, bagaimana Bu, apakah semester 5 sudah boleh mencoba membidik dosen calon pembimbing? Kami bolehkan secara informal. Jadi tidak ada yang program KRS semester 5 itu tidak ada. Tapi secara informal, Bu, saya tertarik riset Ibu, boleh nggak saya magang dulu atau apa? Itu boleh. Kemudian dosen boleh menerima aplikasi mahasiswa, melakukan seleksi, caranya seperti apa? Boleh dari nilainya, IPK, barangkali beliau ingin melihat IPK-nya. Mata kuliah yang diambil, misalkan bimbingan saya harus sudah pernah mengambil kimia biofisika, misalkan. Karena itu kaitannya erat dengan riset saya, maka saya boleh menjadikan itu syarat. Atau wawancara, di wawancara tuh saya ingin lihat motivasi kamu ikut riset saya seperti apa. Baru kemudian mahasiswa mendaftar lewat Sigma dan mengikuti prosedur skripsi sebagaimana sebelumnya. Oke? Nah, ini sekarang permasalahan yang mungkin muncul. Mahasiswa belum mengetahui topik riset dosen, maka mahasiswa diharap lebih aktif mencari tahu topik riset dosen. Kemudian 2, dosen dengan topik riset yang diminati sudah tidak dapat menerima mahasiswa bimbingan karena sudah full kuotanya. Maka mahasiswa memilih dosen lain dengan topik riset yang mendekati pilihan pertama. Mahasiswa mempersiapkan diri mengikuti syarat atau mekanisme seleksi dari dosen. Nah, jika ada power abuse atau academic harassment dalam proses seleksi, mahasiswa bisa melaporkan secara tertulis ke departemen. Boleh melalui email, ya, harus tertulis. Kenapa? Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, hanya omongan, itu cukup susah untuk kita kemudian menindaklanjuti.
Oke, nah bagaimana cara mahasiswa melihat profil penelitian dosen? Nah ini bisa dilihat dari website Kimia. Sebentar ini saya coba membukakan ya. Saya coba pindah share. Jadi ini website Kimia. Tidak ada pindah share ke sini ya. Oke. Nah ini adalah website Kimia. Dari mana saya tahu adanya opsi-opsi project untuk saya? Anda klik profil sumber daya manusia dosen. Di sini Anda bisa melihat ada foto Bapak Ibu dosen. Nah ini, Bu saya sukanya analitik, pilih kimia analitik. Maka akan keluar dosen-dosen di kimia analitik. Nah ini ya. Kemudian misalkan saya ingin kimia fisik. Nah silakan dilihat kimia fisik. Nah ini siapa saja dosennya. Ini saya contohkan saya sendiri. Ini fotonya wajah saya, hanya wajah ya. Gede banget. Nanti akan distandarkan fotonya. Nah, ini Anda lihat ya di sini, open for supervision atau student project, yes, artinya saya menerima membimbing mahasiswa. Topiknya apa saja? Ini topik penelitian saya. Di bawah itu ada beberapa pilihan. Student final project for final project bachelor degree ya. Apa saja yang ditawarkan oleh Bu Zubaida? Bahwa saya menawarkan adanya 5 topik ini. Wah, saya kepingin tahu permeation and release of curcumin nanoemulsion in skin mimic system. Wah, saya pengen tahu nih, saya kepingin kerja di ini nih kosmetik kulit misalkan. Atau saya pengen belajar kinetika, kinetika di sel. Wah, saya pengen lihat. Nah, silakan ya. Anda boleh lihat di website ini. Kami usahakan untuk mengupdate topik-topik riset dosen. Nanti berkaitan juga dengan MBKM asisten peneliti. Tapi nanti ya, nanti saya terangkan. Sekarang kita kembali ke PPT saya. Oh, ke Google Scholar. Nah, ini Google Scholar. Bentar, ini saya bukakan dulu Google Scholar. Ini saya contohkan punyanya Pak Lukman. Di Pak Lukman ini Anda bisa melihat ketik saja Google Scholar, kemudian Belum ketik di-share, Bu. Ya. oh belum ya ini ya. Nah nanti bisa dilihat nama Pak Lukman Hakim. Ini bisa dilihat eh, penelitian terbaru atau publikasi terbaru Pak Lukman tentang apa. Oh kebanyakan tentang simulasi ya. Ini dilihat saja. Mana nih yang kira-kira menarik untuk saya. Anda bisa kontak beliau. Oke, ini ya Google Scholar, jadi website Google Scholar. Kemudian yang terakhir itu bisa pakai Sinta, Sinta Author Profile ini ya. Jadi bentar ini saya share yang di sini. Ini saya contohkan punyanya Profesor Ani. Nah ini, jadi Anda buka sinta.kemdikbud.go, nanti .id Anda nyari autor, yaitu penulis, profilnya. Nah ini bisa Anda ketik dosen-dosen yang Anda minati. Beliau menulis tentang apa saja. Ini keluar judul-judul publikasinya yang biasanya berkaitan dengan riset beliau. Nah, ini kira-kira, oh saya tahu beliau tentang ini, saya pengen dengan yang ini. Oke, jadi dari 3 tadi itu ya, dari website Kimia, dari Google Scholar, dari apa ini tadi, Sinta Profile, itu juga bisa. Oke, ini sudah kelihatan lagi PPT saya. Sudah ya? Sudah, Oke, sudah. oke, alhamdulillah. Nah, setelah ini, kemudian, nah sudah, ini kira-kira tentang TA-nya dulu. Sebelum itu, apa ada pertanyaan? TA dulu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Apa ada raise hand, Mbak? Aku nggak kelihatan. Sik. Tidak ada, tidak terlihat resign. Tidak ada raise hand? Yakin ini? Untuk yang semester ganjil, saya rasa masih enggak banyak biasanya yang ambil, jadi enggak perlu rebutan dosen. Tapi untuk yang genap, wah itu Anda perang tiket ya untuk masuk ke lab tertentu. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini ya, ini masih ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke
skema kuliah atau kegiatan luar kampus. Saya singkat KLK supaya cepat ya. Bentar, saya harus tas sampai laptop. Ya. Just kok. Oke, skema kegiatan luar kampus. Nah ini em, banyak sekali skema ya Bapak Ibu. Adik-adik semua ya. Nah ini sekarang kita lihat berapa jenis skema KLK. Ini kayaknya banyak yang masih bingung. Jadi sering pertanyaannya itu ke saya, menurut saya kurang pas ya. KLK itu ada beberapa jenis. Ada yang dikelola oleh departemen, ada yang dikelola oleh fakultas, ada yang dikelola oleh universitas, ada yang dikelola oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, untuk departemen yang dikelola adalah PKL dan magang reguler atau non-MBKM. PKL itu Anda hanya mengambil 4 SKS saja, tanpa konversi, tanpa apa-apa. Ya. Sedangkan magang reguler Anda mengambil lebih dari 4. Kan gitu ya kemarin ya. Ada yang 7, 10, 13, dan 16 SKS. Ini Anda berhubungannya dengan departemen. Ya, Anda mengelola program ini lewat Sigma. Oke. Nah, tadi berhubungan dengan yang tadi pagi dibahas, ada beberapa magang yang MBKM. MBKM ini artinya yang mengelola fakultas, ya, dan ini Anda memprogramnya itu di semester non-reguler. Jadi semesternya khusus semester MBKM. Kalau yang ini semester reguler, kayak Anda biasa tiap semester itu ya. Kalau yang MBKM fakultas itu Anda lepas dari kampus karena di luar kampus. Tapi nanti ada beberapa skema yang tidak selalu ya. Nanti makanya ini perlu hati-hati. Nah, untuk skema MBKM, Anda daftarnya, ngelolanya itu lewat Science, yaitu aplikasi di web based ya, yang ada di website fakultas. Ini Science. Anda mendaftar, misalkan program PAGC, program magang di industri apa, magang di BRIN, Anda mau kuliah di luar negeri, satu kuliah ya, satu semester di luar negeri. Nah, Anda melalui Science, bukan melalui Sigma. Bu, tapi bagaimana? Apakah nanti tidak terintegrasi? Bisa. Ini karena kami selalu berkoordinasi dengan fakultas, jadi nanti kami bisa juga menarik data dari Science. Jadi tidak usah khawatir ya, ini masih bisa dalam satu platform atau satu sumber berita ya. Nah, sedangkan untuk kampus berdampak, ini baru ada semester ini, yang mengelola adalah universitas, bukan lagi departemen dan fakultas. Tetapi tetap universitas akan berhubungan dengan departemen tetap. Akan tetapi kampus berdampak ini Anda langsung dengan kementerian melalui koordinator di universitas. Dan ini saya salah ini ya, bukan Siado tapi Simbelmawa. Jadi beda lagi ini ya. Nah, sekarang paham ya, berarti ini beda-beda jalur. Oke. Sedangkan mahasiswa jika bilang, Bu, saya mau magang tanpa konversi, ya, magang sendiri tanpa konversi, ini tidak ada sistem yang merekam. Dan ini kami tidak menyarankan, tidak merekomendasikan, walaupun ada yang melakukan. Kenapa? Karena kalau Anda magang tanpa konversi, itu sebetulnya Anda berdiri sendiri. Karena untuk apa? Kami kan tidak mengenali sebagai kegiatan akademik. Ya, oleh karena itu, magang mandiri ini kami bukan melarang, bukan tidak boleh, tapi kurang merekomendasikan. Lebih baik Anda masuk di MBKM fakultas atau di kampus berdampak atau magang reguler, ini juga masih bisa. Ya, Bu, saya pingin lagi MBKM. Nah, tadi pagi mungkin sudah mendengarkan MBKM bisa dilakukan 3 kali.
2 kali di luar kampus, 1 kali di dalam kampus. Khusus kimia, kami tidak membolehkan 3 kali. Kenapa? Karena kita punya satu kurikulum tertentu yang ini harus tercapai. Kalau Anda lebih sering di luar, kapan kurikulum itu akan tercapai? Maka ini belum tertulis aturannya, tapi di sini kami sudah menuju kesepakatan, menuju ya, belum. Kalau sudah resmi, biasanya kita beritahukan secara resmi, Anda boleh magang di luar kampus 1 kali, ditambah magang 1 kali di dalam kampus. Ya, itu boleh, kami perbolehkan 2 kali. Tapi kalau 3, tidak. Itu kami tidak membolehkan. Itu khusus di prodi kimia dan diperbolehkan, prodi mengelola. Ya, jadi ini magang mandiri tanpa konversi ini kami tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau tanpa konversi artinya Anda tidak ada dosen pembimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak dikenali sebagai kegiatan akademik. Jadi apa yang terjadi di luar itu tidak akan dikenali oleh kampus. Kemudian yang ketiga, siapa mitranya? Ini benar baik atau tidak? Nah ini, Bu, benar kok Bu, Pertamina kok Bu. Ya boleh. Tapi artinya Anda di sini berdiri sendiri. Jika ada sakit, ada kecelakaan kerja, itu akan menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri. Tidak lagi menjadi tanggung jawab institusi UB. Maka saran saya lebih baik Anda mengambil MBKM resmi ini, ya, atau kampus berdampak. Oke, nah khusus di kimia, sekarang ini kita tetapkan mekanismenya. Untuk konsultasi MBKM, tidak boleh langsung ke Bu Ana Safitri. Nah, tidak boleh langsung ke Bu Maria Ulfa, tidak. Anda dengan dosen pendamping penasihat akademik dulu. Bu, DPA saya enggak tahu itu, saya tanya apa-apa enggak tahu. Lanjut ke Bu Elia dulu sebagai koordinator MBKM Departemen Kimia. Ya, lanjut dengan saya KPS S1. Jadi jangan langsung ke Bu Ana Safitri atau ke Bu Maria Ulfa, karena nanti malah bingung sendiri. Ya, jangan. Maaf, ini kok jadi hilang. Jangan, ya, bertingkat supaya terekam dengan baik. Ada suara kah? Ini saya. Nah, baru kalau sudah. Halo, ini ada suara masuk ya. Siapakah? Sudah? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi Anda melakukan konsultasinya bertingkat. Bertingkat ya, tidak boleh langsung ke fakultas. Anda di sini dulu ya. Kemarin ada kasus anak semester 4 lolos ke fakultas dan lolos kuliah luar negeri. Ini tidak boleh. Anak di atas semester 5 yang baru boleh KLK. Di bawah semester 5 belum kami izinkan. Kenapa? Karena semester 5 masih ada mata kuliah wajib yang harus Anda ambil. Kalau Anda memutuskan mengambil KLK di semester 5, artinya Anda belum selesai di dalam Departemen Kimia, maka Anda terpaksa harus cuti. Itu tidak direkognisi, tidak dikonversi, dan Anda harus menyelesaikannya di semester 7. Nah, ini kurang bagus sebetulnya ya. Tapi sekali lagi, nanti kalau ada kasus-kasus seperti itu konsultasi dulu. Tapi ingat, bertingkat ya. Kemarin-kemarin mungkin belum, ada yang langsung ke Bu Ana Safitri, mungkin ini bingung ke sana kemari. Mari kita sepakati pertama dengan dosen penasihat akademik, belum bisa mendapatkan solusi, berdiskusi dengan Bu Elia, berdiskusi dengan saya, beres, baru kita ke fakultas. Bu, kalau saya daftar langsung lewat sains, di sains Anda akan dicegat. Anda diminta surat persetujuan DPA. Jadi Anda tidak bisa sendirian langsung, tidak bisa. Harus konsultasi dengan DPA. DPA tidak atau belum berani memutuskan, saya kurang menguasai nih. Boleh diskusi dengan kami. Diskusi hanya saya, Bu Elia, DPA, dan Anda, 4 saja akan kami layani. Asal diperoleh kesepakatan sesuai dengan aturan ya. Jadi jangan langsung lari ke fakultas, semua langsung lari fakultas. Fakultas kalau lupa tidak verifikasi ke kami itu bulat di belakang. Kenapa? Karena untuk yang melakukan MBKM ini mitra harus sudah punya kesepakatan dengan departemen. Artinya kita sudah nge-match-kan mata kuliah, nge-match-kan SKS-nya. Kalau tiba-tiba, loh, Bu, saya sudah diterima di Taiwan.
Terus saya ngambil mata kuliah ABC. Lah ini belum kami akui, belum kami setarakan. Makanya Anda tidak bisa direkognisi. Nah itu kan sayang. Lebih baik Anda berkonsultasi dulu, baru kemudian memprogram. Oke, ini ya. Ini mekanisme barunya yang harus ditaati semua. Nah, ini kelemahan yang saat ini terjadi, mahasiswa berkolaborasi tidak bertingkat, sehingga progres mahasiswa tidak terpantau jelas. Contoh, PKL, ini kita sudah kecolongan, Anda sudah pada berangkat, padahal belum didata internal atau belum diketahui oleh DPA. Anda bahkan mungkin belum tahu siapa dosen pembimbing PKL yang ditunjuk, apa tetap DPA atau bukan. Itu nanti ada aturannya sendiri. Proses konversi MK tidak terdokumentasi dengan baik. Bu, saya masukkan MK ini, tapi ternyata keliru waktu magang tidak dinilai. Wah, ini repot lagi kemarin ada kasus seperti itu. MK konversi sudah dimasukkan, tapi ternyata tidak dinilai. Tidak ada format penilaiannya. Berarti KHS Anda 0. Nah, ini kan ganggu IPK. Nah, ini. Maka di sini kita cegat dengan adanya formulir nanti ya. Sistem informasi untuk mendokumentasi, memonitor, dan mengelola KLK belum jelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, Science itu baru di launching minggu ini. Artinya Sigma, Science, Simpel Mawa itu yang akan menjadi sistem informasi untuk monitoring KLK sesuai dengan skema masing-masing. Nah, belum ada batasan tadi ya. Tadi boleh 2 kali, bahkan 3 tadi pagi. Nah, ada kekhawatiran capaian internal tidak tercapai, maka Departemen Kimia ini menuju disahkan bersama membatasi hanya 2 kali, itu pun 1 di luar, 1 wajib di dalam. Oke, nah ini sekarang saya terangkan. Kenapa kemarin, Bu, saya itu PKL, tapi saya butuh mata kuliah konversi. Saya jawab, PKL itu tidak ada konversi. Ya karena memang tidak. PKL itu hanya 4 SKS. Dan ini tidak ada konversi karena hanya 4 SKS wajib. Di sini tidak perlu mitra itu harus sudah punya PKS, tidak harus, tidak apa-apa. Nah, bisa juga PKL merupakan bagian dari MBKM. Kalau merupakan bagian dari MBKM, maka mitra harus punya PKS dengan UB. PIJ-nya saya dan Bu Elia, sistem informasinya di Sigma, atau mungkin ini saya ya, Bu Elia itu baru kalau dia direkognisi sebagai MBKM. Oke. Nah, kalau magang reguler atau ini ya magang non MBKM ya, bukan MBKM. Di sini mitra tidak apa-apa, tidak punya PKS dengan UB. SKS-nya 7 sampai 16 SKS. Ini saya yang bertanggung jawab dan di sini melalui Sigma. Sedangkan MBKM, ini kenapa saya tulis 3 sampai 11? Karena skemanya banyak. Ada yang dengan BRIN, ada dengan industri, ada dengan belajar mandiri, ada yang dengan Komdigi, ada yang dengan Microsoft, ada yang apa ya, banyak dengan prodi lain di luar UB. Nah, ini banyak sekali ini ya, studi asisten peneliti dan sebagainya. Nah, ini SKS-nya 10 sampai 20, mitra terutama industri ya harus punya FKKS atau MOU dengan UB. Di sini sistem informasinya melalui Science. Jadi tidak lagi di Sigma, tapi di Science. Karena MBKM murni, MBKM di luar. Oke. Sedangkan kampus berdampak ini 20 SKS, universitas harus mitranya harus punya MOU dengan kementerian. Bayangkan, kementerian ini ya, bukan lagi dengan UB saja. Oke. Ini siapa yang mengelola? Koordinator universitas, bukan lagi fakultas. Nah, ini sistem informasinya bukan Siado ya, tapi Simpel Mawa. Oke. Nah, magang mandiri tanpa konversi sekali lagi kami tidak merekomendasikan. Tapi kalau ada tawarannya bagus, boleh diskusi dulu dengan Bu Elia ya, dengan saya. Nanti kita arahkan bagaimana. Oke. Nah, sekarang tentang dosen pembimbing untuk MBKM ya. Kalau untuk semua skema, sebetulnya dosen pembimbing akademik itu kami prioritaskan menjadi pembimbing. Tapi ada beberapa skema yang mewajibkan dosen pembimbing adalah dosen yang sudah dilatih mitra. Sehingga kalau DPA belum mendapat pelatihan, dia tidak bisa menjadi dosen pembimbing. Jadi ketika nanti meminta format
ini ya, persetujuan DPA perlu dipahamkan, ini kami sudah menyampaikan ke DPA, barangkali DPA-nya pas belum ikut sosialisasi, bahwa Bu, ini Ibu menyetujui sebagai penasihat akademik saya. Apakah akan menjadi pembimbing atau tidak, ini di luar kuasa mahasiswa. Ngomong aja seperti itu. Karena yang menentukan biasanya KPS atau ini koordinator MBKM dengan Bu Elit. Kita diskusi siapa yang cocok. Karena bisa saja dosen pembimbing itu ternyata mitra. Jadi MBKM Anda itu masuk dalam mitra penelitian. Kalau mitra penelitian itu bukan dosen penasihat akademik Anda, ya berarti dosen yang punya kerjasama penelitian. Itu yang menjadi pembimbing Anda. Bisa juga DPA-nya itu pejabat. Aduh, kebanyakan tugas. Nah, ini akhirnya diganti dosen lain ya. Akan tetapi DPA tetap berkewajiban memantau perkembangan studi Anda. Ini juga bisa DPA berhalangan membimbing karena sakit mungkin, karena faktor lain, ini juga bisa diganti oleh orang lain. Jadi kalau nanti minta persetujuan di format itu, disampaikan ke Bapak Ibu, barangkali belum tentu Ibu yang menjadi atau Bapak yang menjadi pembimbing saya, tergantung skema KLK-nya. Itu akan ditentukan oleh departemen. Ya, oke. Oh, sudah habis. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis MBKM yang tadi di luar ya. Tapi sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada yang bertanya? Masa? Biasanya banyak yang WA saya. Mumpung saya ada di sini. Mumpung ada Bu Elia. Bu, bagaimana yang sudah PKL? Saya sudah jalan. Apa perlu meminta persetujuan DPA? Ya, mundur mundur lagi ya. Kita akan umumkan ke DPA, barangkali akan dikontak oleh mahasiswa PKL, Anda mundur minta persetujuan. Itu supaya DPA Anda memahami kegiatan Anda saat ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Beneran? Jangan-jangan mengantuk ya, Nana. Coba Tidak apa ada kamu? respon sama sekali. Ya, kameranya apa dibuka ya, Bu ya? Jadi saya bisa Iya. lihat siapa Mm-mm. yang online, siapa yang enggak gitu. Bisa dibuka ini Nah, kameranya. itu ada Angelo bertanya. Angelo Angelo ya. dan Husnul, Oh iya iya iya. Silakan silakan. Selamat siang, Ibu. Yang ya. Eh, jadi eh, pembahasannya sudah cukup jelas, tetapi di sini saya masih agak bingung karena DPA saya itu kemarin Pak Danar dan sudah pensiun. Jadi saya sekarang agak bingung jika saya menghubungi Pak Danar lagi, apakah masih diterima sebagai DPA saya atau tidak seperti itu. Terima kasih. Ya, tidak bisa. Pak Dana sudah dinyatakan purna tugas ya, jadi tidak bisa. Berarti harus segera diputuskan ya. Tapi sepaham saya, Angelo ini kan, ini nanti ya, nanti akan yang penelitian di Tamasat ya, University ya. Rencananya seperti itu, Bu. Baik, itu boleh dengan Pak Ponco sebagai mitra penelitian. Jadi nanti pembimbing Anda mestinya Pak Ponco. Kalaupun DPA-nya bukan Pak Ponco, tetap Pak Ponco sebagai pembimbing magang Anda, ya, karena mitra penelitian. Nah, Tamasat University belum punya PKS dengan UB, gitu ya Bu Elia ya? Tamasat belum. Nah, oleh karena itu, Angelo kemarin kan tidak bisa daftar di Sains. Jadi yang bisa daftar di Sains itu hanya yang mitranya sudah terdaftar di UB. Ya, kalau tidak terdaftar tidak bisa daftar di Sains. Tapi bisa diusulkan dari departemen. Misal gini, oh Angelo akan berangkat semester depan, maka kita masih ada waktu untuk melakukan komunikasi ya, untuk menyamakan kurikulum apa konversinya menjadi apa. Itu kita masih punya waktu dan bisa menginisiasi kerjasama. Jadi nanti kita melaporkan ke tim fakultas ada mitra potensial. Nah, ini dari Tamasat University, Angelo yang akan magang di sana. Maka nanti di Science akan diberi akses untuk Angelo bisa mendaftar di Science. Ya. Nah, kenapa tadi yang anak semester 4 itu tidak kami fasilitasi? Karena dia memang belum boleh KLK.
Loh Bu, sama saja kan kayak Angelo dia mau ke luar negeri, mau difasilitasi pertukaran konversi mata kuliahnya. Bisa, tapi kami tidak melakukan. Kenapa? Karena mahasiswa ini belum berhak melakukan KLK. Dia masih semester 4 mau ke 5. Nah, ini tidak boleh. Karena mata kuliah wajib habis di semester 5. Kalau dia berangkat semester 7, no problem. Dia akan kami fasilitasi. Oke? Gitu ya, Angelo. Kemudian, ini ada satu, saya mumpung ingat. Apa bedanya UB Stars dengan MBKM ini? Bedakan. MBKM adalah kegiatan luar kampusnya. UB Stars adalah pembiayaannya. Ya, dibedakan. Jadi kalau misalkan Anda kuliah di UB, diterima UTBK, tapi siapa yang membayar UKT? Nah, itu kan beda cerita. Nah, khusus UB Star itu pembiayaan saja dan khusus yang berbasis riset. Di industri tidak bisa. Ya, karena apa? UB Star itu akademik, untuk akademik, lebih ke untuk riset, untuk penelitian gitu ya. Jadi bedakan, kalau saya mendaftar MBKM, apa otomatis dapat UB Star? Atau kalau saya dapat UB Star, otomatis bisa MBKM? Dua hal yang berbeda. MBKM berjalan sendiri, ini kegiatannya. UB Star pembiayaannya. Pembiayaannya pun ini tidak semua KLK dibiayai. Juga tadi diterangkan oleh Bu Ulfa, ada bantuan biaya hidup 500.000 selama 4 bulan. Ini untuk KLK di luar UB. Bu, kalau saya di luar UB tapi di Malang bagaimana? Nah, itu tidak dapat juga. Jadi yang sekiranya memang membutuhkan tambahan biaya karena tadi ya sudah tidak didomisili. Nanti akan dipertimbangkan fakultas. Ya, ajukan saja kalau merasa Bu kayaknya saya butuh bantuan, ajukan saja. Tapi ini pun tergantung kekuatan finansial fakultas. Tapi tadi disebutkan akan ada bantuan, walaupun tidak bisa dijanjikan akan semua. Apalagi yang magangnya deket-deket itu kayaknya enggak. Atau MBKM yang mengambil self-paced study. Self-paced study itu Anda mengambil mata kuliah di luar prodi kimia melalui BRUN. Nah, itu Anda tidak mendapatkan bantuan biaya hidup karena bisa mengakses dari Malang saja. Misalkan seperti itu ya. Jadi itu dibedakan. Apa itu UB-STAR, apa itu MBKM atau KLK ini ya, terutama MBKM yang luar kampus. Ini programnya, ini pembiayaannya UB-STAR itu. Apakah pembiayaan hanya dari UB-STAR? Belum tentu. Barangkali dari industri mau membiayai, dari BRIN mau membiayai. Nah, itu beda cerita. Khusus UB-STAR itu dari UB-nya. Kalau Anda sudah mendapatkan bantuan dari BRIN, maka Anda tidak mendapatkan UB-STAR atau Anda tidak mendapatkan bantuan biaya hidup tadi. Ya, jadi ini bedakan dua skema. Satu kegiatan luar kampusnya, satu pembiayaannya. Bu, kalau saya sudah dapat izin ke luar negeri, tapi tidak ada pembiayaan, ya jadi susah, nggak bisa berangkat. Ya, atau ada nih biaya dari UB, tapi hanya seperempat dari kebutuhan. 3/4 dari mana, Bu? Ya mandiri, ya Bu Elia ya. Nutup sendiri. Nah, gitu. Ya, Maka pertimbangkan baik-baik ya. Oke. Nah, ada lagi tadi siapa? Um, Alifes ya. Elivesan. Alifes ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran ya Bu? Suara terdengar. Iya. Terima kasih Bu untuk informasi hari ini. Sangat jelas banget buat saya. Memang baru tahu terkait alur-alur ini. Dan juga memang dari saya juga minta maaf kalau memang eh, udah melewati langkah dari prosedur yang tadi di slide 13 ya Bu. Di sini saya ingin bertanya Bu terkait memang saya udah mulai magang reguler yang bisa konversi yang tadi 7 sampai 10 SKS ya Bu yang tadi di Hmm. di PPT tersebut. Namun di sisi lain di perusahaan ini ketika saya coba koordinasi dari pihak perusahaan ini memang mengizinkan saya untuk bisa ketambah 20 SKS. Nah, pertanyaan saya, eh, otomatis
ketambah 1 bulan atau 2 bulan gitu Bu dari perusahaannya. Nah, untuk program MBKM-nya ini, apakah nantinya ngikut di semester 7 atau udah mulai kehitung di waktu saya mulai magang di perusahaan ini Bu? Gitu sih Bu. Oke, Mungkin ini atau saya ada saran atau pandangan dari Ibu gitu. Terima kasih Oke, Bu. ini saya jawab dari sisi saya, nanti ditambah dari Bu Elia ya. Anda magangnya di mana, Mas? Di PT Marta Indoor Suka Bu. Oke, itu sudah punya PKS nggak ada MAUB? Ah, sudah Bu. Kemarin sempat saya koordinasi sama Ibu Ulfa. Mm. Ada MOU sama PKS kalau nggak salah Bu ya. Terkait ya Oke, ada. udah ya, berarti masuk apa centang syarat ya. Oke, nah Anda kan belum memprogram ya, belum memprogram magang ini kan? Iya, betul Bu. Belum. Nah, kalau Anda magang reguler, itu artinya Anda memprogram KRS-nya itu seperti biasa ya karena reguler. Nah, tapi kalau Anda pindah ke MBKM, maka Anda tidak bisa mendaftar seperti reguler. Anda mendaftarnya lewat semester non reguler. Itu nanti yang memasukkan operator. Tapi ini masih bisa ya Bu Elia, walaupun sudah dilaksanakan oleh Elifes. Ini monggo Bu Elia. Baik, Elifas, kapan mulai magangnya? Saya mulainya Bu, bulan Juni akhir Bu. Sampai kapan berarti? Sampai bulan Oktober awal. Oke, nanti rekognisinya untuk 20 SKS ya. Iya, betul Bu. Oke. 4 bulan, sekitar 4 bulan. Oke, oke. Untuk waktu tidak apa-apa, tidak masalah, walaupun Anda mulai sebelum apa namanya, sebelum dari waktunya ya. Akhirnya yang distandarkan tadi seperti kata Bulfa adalah dari Agustus sampai Desember gitu ya. Tapi kalau Anda karena kita punya perjanjian, jadi ini mitra mandiri, mitra kita sendiri yang kita sudah melakukan pembicaraan dan perjanjian untuk kesepakatan ini, artinya Anda diperbolehkan untuk melaksanakan magang terlebih dahulu. Jadi Anda nanti tetap apply untuk daftar untuk MBKM di Sains UBACID. Nanti kami akan memunculkan nama mitra mandirinya. Jadi Anda yang klik di situ. Sementara Anda juga harus konsultasi dengan DPA. DPA-nya siapa, Elifas? Saya Pak Mas Ruri Bu. Kebetulan Oh, juga memang udah sempat saya koordinasi juga sama Pak Mas Ruri terkait ini. Dari beliau memang menyarankan sesuaikan dengan SOP yang ada gitu sih Bu. baik, baik karena tetap dilaksanakan dan untuk pendaftaran yang MBKM ini Anda tetap meminta surat pengantar dari DPA. Jadi nanti ada format surat yang harus Anda isikan dengan tanda tangan DPA yang menunjukkan bahwa Anda sudah berkonsultasi dengan DPA itu sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di Sains UBAC ID. Gitu ya. Jadi yang lain tidak ada masalah, kemungkinan hanya itu saja DPA, kemudian transkrip menilai, tapi kalaupun tidak ada transkrip kayaknya kalau Bu Zubaida mau direpotkan nanti Bu Zubaida yang mengunggah transkripnya, tapi untuk memudahkan silakan Anda bisa unggah sendiri untuk itu. Jadi sudah jelas Anda semester berapa, dan yang berikutnya adalah untuk rekognisinya diskusikan dulu dengan DPA-nya, dan kemudian kalau nanti masih belum itu nanti bisa ke saya setelah ke DPA atau ke Bu Zubaida seperti tadi sudah disampaikan. Kemudian kita sepakati rekognisinya, mata kuliah apa saja yang belum, CPL-nya dan sebagainya. Oke. Itu Elifas. Baik, Ada yang ingin ditanyakan? ya baik Ibu. Terima kasih buat jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi Bu terkait tadi saya lihat di slide 14 kalau nggak salah Bu. Yang bagian pencapaian CPL yang tidak terdokumentasi gitu ya Bu ya. Tadi di itu. Slide Semisal 14 tolong Bu Zubaida. Saya nggak hafal. Slide 14. Ada apa di sana? Oke, gimana Elifas? Ada apa dengan CPL? nah itu tadi saya coba baca itu tadi ke mengalami ini Bu, proses konversi MK tidak terdokumentasi dengan baik. Ini maksudnya dokumentasi visual gitu ya Bu atau gimana? Soalnya
Kebetulan saya juga udah pernah sempat koordinasi juga dari pihak perusahaan itu ada beberapa hal yang tidak bisa didokumentasi gitu sih, Bu. Mungkin mungkin atau ada pandangan atau Oh, saran dari Ibunya terkait ini? Tidak terdokumentasi itu maksudnya setelah Anda sepakati dengan DPA atau dengan Bu Elia atau dengan saya, itu kalau nggak dicatat, itu kan terus lupa, loh kemarin harusnya saya ngeklik apa atau apa gitu tuh loh. Jadi nanti saya tunjukkan format ini ya, persetujuan DPA, itu akan nanti muncul MK konversi yang disepakati apa. Nah kalau terekam di situ, nanti kan waktu input oleh operator ini tidak ada kesalahan, atau kalaupun ada perubahan itu terekam. Oh, yang ini berubah jadi ini gitu loh. Jadi enggak di sistem nanti pasti yang sudah disepakati tadi ya. Nah, jadi makanya Elifest mulai saat ini ya secepatnya apa sudah mengancang-ancang saya konversi kemana. Karena nanti kalau sampai nilai dari mitra itu enggak nyambung dengan kriteria MK kita itu kesusahan nilainya Elifest. Misalkan Baik, Anda Bu. harus diseminasi. Diseminasi itu kan berarti menyampaikan hasil magang. Tapi Anda tidak ada forum apapun untuk melakukan. Berarti kan saya tidak bisa nilai. Nah, itu yang Ah, maksudnya terdokumentasi supaya nanti cocok. Nah, ini kan mumpung Elifest masih di tengah-tengah, segera disepakati mata kuliah konversinya apa, sehingga dokumennya juga cocok. Gitu ya. Oke, Oke, baik, menambahkan Bu. mungkinnya Elifes, yang dimaksud terdokumentasi ini juga bukan artinya Anda mendokumentasikan kegiatan di sana memotret-motret itu yang tidak boleh. Nah, itu bukan. Jadi tentang konversi mata kuliahnya, bukan tentang bagaimana Anda mendokumentasikan kegiatan di sana. Itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih buat jawabannya, Bu. Itu aja dari saya, Bu. Oke. Nah, Oke. baik. Monggo, Bu Zubaida. Oke, ada pertanyaan lain dari yang lain? Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya Itu akan ada Bu share. Muhammad Oh, Akbar. oh ya, silakan. Ya, Akbar. Cek tiga, Bu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas Akbar. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu, jadi ini kan ada dua skema, Bu. Jadi ada KLK di luar kampus, negara di dalam kampus. Saya izin bertanya, waduh. Saya izin bertanya terkait yang di dalam kampus itu sendiri, itu jenisnya kiranya seperti apa ya, Bu? Apakah penelitian bersama dosen atau memang mungkin magang di... Halo, Mas Akbar. Hilang. Ya, itu memang belum saya terangkan ya. Habis ini saya terangkan. Mas Akbar, Oh, iya. anu ya. Dengar suaranya Mas Akbar? Iya, Bu. Ya. Suara saya agak hancur gitu ya, Bu? Ngelek. Iya, putus-putus. Tapi enggak apa-apa. Jadi tadi ya saya sebut MBKM kok di dalam kampus gitu ya. Nanti saya terangkan skema itu ya. Untuk sabar ya, Mas Akbar. Oke. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Angelo lagi itu. Oh, Angelo ya. Ini Angelo atau Husnul yang tanya? Karena Angelo dan Angelo Husnul. dan Husnul. Angelo, Bu. Ya. Satu Atau lagi, sudah Bu. menikah Angelo dan Husnul. Silakan Kak Guyon. Satu lagi, kan tadi ada pembahasan terkait semester reguler dan non-reguler. Hmm. Nah, untuk yang pelaksanaan MBKM non-reguler, di kepala saya menangkapnya UB Star itu salah satu MBKM non-reguler. Jadi, eh, saya tidak perlu mengisi di SIAM ya, atau seperti apa. Lalu, di bagian reguler, karena di semester depan juga saya berencana melakukan skripsi, TA, dan mengambil satu CP lagi untuk memenuhi CPL. Jadi, apakah saya tetap mengisi KRS juga di semester regulernya atau seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu. Betul. Nah, jadi UB Star tadi itu kan pembiayaan untuk MBKM bukan reguler ya, non reguler apa? Jadi kayak MBKM yang di luar UB. Nah, kata-kata semester reguler dan semester non reguler itu kalau semester reguler memang Anda benar mengisi di SIAM KRS atau apa gitu. Kalau semester non reguler itu artinya yang memasukkan rencana studi Anda itu operator. Biasanya Anda disuruh tetap KRS-an atau apa Mbak El, tapi nol itu loh, kosong itu ya. Nanti diisi Enggak. sendiri.
Oke, biasanya Atau kalau konversi mata kuliah MBKM-nya, jadi MBKM reguler dan non reguler itu maksudnya gini. Kalau nggak ada MBKM reguler itu tidak ada. Jadi yang magang. membedakan adalah magang, magang reguler dan non reguler. Yang dimaksud magang reguler adalah magang yang seperti biasanya, yang PKL ditambah kalau waktunya lebih lama, kemudian ada konversi. Nah itu magang itu reguler. Artinya Anda tidak mengambil mata kuliah untuk MBKM, tidak dikonversikan sebagai MBKM. Itu maksudnya reguler, pencatatan biasa. Nah, kalau yang non-reguler itu artinya adalah MBKM. Jadi magang Anda diakui sebagai MBKM. Yang konversinya itu ada mata kuliah tertentu karena itu dilakukan di luar kampus ya. Jadi mata kuliahnya dikonversikan ke mata kuliah tertentu. Dan itu mungkin tidak muncul ketika Anda mengklik mencari mata kuliahnya waktu Anda memilih reguler. Nah, itu nanti diinputkan oleh operator. Nah, biasanya di kimia untuk mahasiswa yang mengikuti magang, baik itu PKL ataupun magang ekstensi, magang reguler, atau yang ikut MBKM, itu biasanya kita kelompokkan menjadi satu, kita punya grup sendiri, kemudian kita buatkan Google Sheet, spreadsheet ya, Google Drive itu di Drive, kita buatkan spreadsheet, nah di situ mahasiswa akan mengisi mata kuliah konversinya. Biasanya seperti itu, tapi karena di sini di MBKM, Anda ketika daftar di Sains UBACID, itu sudah dituliskan, KPS akan menuliskan mata kuliah konversinya, maka sepertinya kita tidak perlu lagi membuat spreadsheet seperti sebelumnya. Karena sudah dari ada situ, science. ya nanti operator akan diberi data untuk tahu bahwa mahasiswa ini yang daftar MBKM yang aktif seperti tadi yang diklik-klik-klik ketika Anda dinyatakan diterima, maka Anda aktif sebagai peserta mahasiswa MBKM. Itu nanti data sudah langsung bisa diambil untuk dikoneksikan ke operator. Jadi Anda tidak perlu repot untuk mengisi itu. Kalaupun di awal Anda mengisi sebagai reguler, nanti operator yang akan mengubahnya menjadi MBKM. Itu biasanya bisa terjadi ketika MBKM itu oleh universitas ya, MBKM berdampak yang sekarang ini kampus berdampak. Jika pengumuman kampus berdampak itu melebihi waktu KRS, nah itu biasanya Anda mengisikan dulu dengan mata kuliah reguler. Kenapa? Karena Anda belum tentu diterima di kampus berdampak itu. Jadi Anda mengisi dulu isinya mata kuliah reguler itu apa semester itu yang mau diambil. Nah, ketika Anda diterima di program kampus berdampak, maka Anda melaporkan kepada KPS, Bu Zubaidah, saya diterima program ini. Ini pengumumannya Anda beritahukan, atau Anda bisa langsung ngeklik gitu ya, dari kampus berdampak itu Anda klik bahwa Anda dinyatakan diterima, kemudian mengunggah data ya pengumumannya, maka nanti operator yang akan menggantikan status Anda dari mahasiswa reguler yang aktif di kampus menjadi mahasiswa yang aktif di luar kampus atau MBKM. Itu. Tapi kalau Anda kemudian tidak diterima, ya sudah, itu tetap sebagai Anda mendaftar sebagai reguler. Itu biasanya untuk memang MBKM yang kerjasamanya dengan universitas yang tingkatnya nasional. Jadi pengumumannya biasanya lebih lama dari batas akhir KRS. Tapi kalau mitranya itu adalah mitra sendiri kita, itu biasanya kita sudah mengumumkan sebelum KRS berlangsung. Jadi kita tahu, jadi mahasiswa dari awal sudah tahu bahwa dia mengikuti MBKM. Begitu. Angelo, paham? Paham Bu, sangat jelas. Terima kasih. Oke, sekarang saya share format persetujuan DPA ya, karena ini yang akan Anda harus diberikan ke DPA. Nah, Bu, bagaimana untuk yang sudah PKL? Enggak apa-apa. Jadi dihubungi lagi DPA-nya, bilang kalau saya melakukan PKL, Bu, sudah diterima. Nanti kami akan kontak ke DPA untuk bilang bahwa anak-anak mungkin akan mengkontak walaupun sudah agak terlambat ya, tapi enggak apa-apa. Nah, ini formatnya. Ini sudah terlihat di Zoom? Iya, Sudah, terlihat.
Oke, nah ini jadi di sini Anda mengisi nama Anda, NIM semester berapa ini untuk menghindari anak yang belum berhak ikut KLK ya. Nah, kenapa ada form persetujuan ke berapa? Karena untuk mengajukan MBKM itu bisa berulang-ulang di sains. Misalkan satu saya ikut PAGC, duanya kampus berdampak, salah tadi bukan berdampak, tapi misalnya mitra tadi Otsuka, satunya BRIN, satunya apa, saya nggak tahu mana yang diterima. Maka Anda boleh mengajukan form itu beberapa kali. Tapi supaya DPA itu ingat, ini persetujuan ke berapa. Jadi kalau terlalu rajin ya ke 20 gitu misalkan ya. Itu mungkin saking desperate-nya sampai 20 cewek ditembak itu. Nah, itu saya harap enggak ya, nanti ruwet dosennya. Nah, tapi ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan, oke? Jumlah total SKS yang sudah diambil untuk melihat Anda sudah berhak enggak ikut KLK dan untuk memproyeksi Anda KLK ngambil berapa SKS, tinggal berapa, nyampe enggak 144. Minim kan segitu. Dan tidak boleh melebihi 160, enggak boleh. Jadi maksimal 160. Nah, ini jadi harus ada skema KLK yang diprogram. Nah, ini untuk skema itu kami beri bintang 1. Skema KLK dapat dilihat pada panduan PKL atau magang non MBKM. Ini maksud saya nunutkan di panduan PKL dan magang non MBKM punyanya departemen. Skemanya kayak apa, Bu? Tadi kayak yang PPT saya yang di bawah departemen, di bawah fakultas, bawah apa. Itu hanya untuk memudahkan. Skema ini loh yang saya ambil, syaratnya kayak gini. Nanti insya Allah kita akan taruh di buku panduan PKL, walaupun buku panduan ini akan lebih fokus di PKL dan magang non-MBKM, karena ini yang dikelola departemen. Tapi nanti tidak apa-apa kita misal Anda mengambil MBKM, ya ini Anda mengacu pada panduan MBKM fakultas. Ya, jadi ya, nanti yang akan disediakan oleh departemen itu panduan PKL dan magang non-MBKM. Itu yang akan kita pasang di website. Tapi kan akan terhubung dengan MBKM fakultas. Dan nanti kita akan tuliskan linknya sains, terus mungkin ada panduan-panduan MBKM fakultas ini. Nanti kita akan tulis juga di buku panduan itu. Hanya untuk menghubungkan, ya. Oke, jadi skemanya harus jelas mana yang diambil, total SKS yang akan dikonversi berapa, nama mitra ya, nama mitranya siapa, apakah mitra telah mempunyai kerjasama dengan UB atau tidak. Ini untuk memastikan bisa MBKM atau tidak. Nah, ini kita beri bintang 2. Bintang 2 artinya, nah Bu, bagaimana saya mengecek mitra itu sudah punya MOU PKS dengan UB atau enggak? Anda boleh klik link-link ini. 2 link ini, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, ini dimiliki oleh universitas. Jika universitas sudah punya MOU, biasanya otomatis fakultas bisa ini jadi payung untuk fakultas itu menjalin kerjasama. Jadi bisa. Atau mungkin belum punya dengan universitas, tapi sudah punya dengan MIPA. Ini Anda boleh klik level fakultas, terutama pada SID 2023-2025 untuk tahun ini. Nah, Anda boleh klik. Di situ Anda akan melihat mitra-mitra yang sudah punya PKS dengan MIPA. Dengan demikian, maka mitra-mitra yang tercantum di link-link inilah yang boleh dilamar sebagai tempat MBKM. Alangkah lebih baiknya pakai ini saja, jangan MBKM mandiri. Karena apa? Ini sudah kita saring mitranya, sudah ada omong-omongan konversi mata kuliahnya, lebih baik, Anda lebih enak nantinya daripada berdiri sendiri. Deskripsi singkat kegiatan di luar kampus itu perlu diberikan. Kenapa? Karena yang paling sering disampaikan CPL 10 proyek mandiri itu isinya apa? Nah, ini harus diceritakan. Atau Anda MBKM di Mitra X, saya belajar ABCD. Nanti ini akan menjadi basis mata kuliah konversinya apa, jumlah SKS-nya apa, mendukung CPL berapa. Itu perlu kita petakan. Bu, saya tahu ini dari mana? Di buku panduan PKL atau magang non MBKM itu ada. Ini ya. Itu nama MK-nya hampir sama atau ya kemungkinan besar sama ya Mbak El, kecuali kemarin yang punya biologi ya, itu kemungkinan sama. Jadi Anda bisa mengacu di situ. Oke. Nah, atas dasar itu maka dosen penasihat akademik menyetujui atau tidak. Oke. Nah, ini coret yang tidak perlu.
Misalkan, wah tidak saya setujui, ya sudah, berarti tidak setujui. Disetujui, ya berarti lanjut. Misal tadi, ini form persetujuan ke-20, yang ke-21 tak coret, sudah kebanyakan, misalnya gitu. Bisa jadi ya. Oke. Ini formnya. Di manakah form ini? Di website Kimia bagian PKL. Itu cek di situ sudah ada. Jadi bisa diunduh. Nah, apakah weekend ini Bu saya ngontak DPA? Jangan, liburan dulu minggu depan ya, minggu depan. Asal tahu aja sudah ada formnya. Oke? Dah. Itu ya. Ada yang pertanyaan dulu sampai sini. Bu, bagaimana yang sudah PKL? Sudah mau MBKM? Mundur lagi, ngomong lagi dengan DPA-nya. Bu, saya melakukan ini, minta persetujuannya. Nanti ini juga akan menjadi syarat Anda bisa daftar PKL dan sebagainya tentang PKL di Sigma. Ya. Oke? Sudah? Kira-kira itu. Nah, sekarang saya akan ngomong MBKM di dalam kampus. Ini utamanya skema asisten peneliti. Itu dulu ya Bu Elia ya, karena yang kuliah self-paced itu kebanyakan untuk anak-anak itu ya Bu ya, sains data, Statistik, statistik ya. kemudian ya sains data ya. Oke, bentar-bentar saya kok lupa. Oh, apa saya sudah jadikan satu di sini ya? Oh, kayaknya enggak ya. Bentar, saya tutup dulu. Saya biar tidak bingung. Coba tak golek itu kok, Mang ya. MPKM. Mang harus tak download kok hilang ya, Bu ya. Oke. Nah, ini MBKM yang ini sangat cocok untuk Anda-Anda yang pingin MBKM tapi nggak kepingin jauh-jauh ya. Mungkin masih pingin deket sama mamanya. Mungkin kalau Bubuk masih dengan mamanya, kayak nggak mungkin ya. Itu anak saya. Umur 7, ini sudah besar ya. Ini ada yang namanya skema B. Nah, ini asisten peneliti ya. Ini MBKM yang menarik. Anda kuliah tapi tidak di luar kimia. Anda tetap di dalam kimia. Anda menjadi asisten peneliti, ya. Magang penelitian dalam rangka membantu penelitian dosen dengan rekognisi minimal 10 SKS. Minimal, berarti bisa lebih. Setara dengan 450 jam pembelajaran. Proyek penelitian yang dikerjakan dapat menjadi topik tugas akhir mahasiswa. Karena kan biasanya, Bu, saya magang dulu, nanti saya TA dengan Ibu semester 8. Semester 7 saya magang dulu. Biasanya ada yang saya kepingin MBKM, Bu, tapi juga kepingin magang penelitian, tidak bisa membagi badan. Nah, sekarang Anda bisa MBKM sekaligus sebagai asisten peneliti, diakui sebagai MBKM 10 SKS minimal, bisa lebih. Asal jamnya ini ya, jam pembelajaran. Jadi nanti harus ada kayak kisi-kisi pembelajaran. Segini jam belajar tentang metode A, segini jam metode B, segini jam melakukan eksperimen apa. Nah, itu dilaporkan. Nah, syaratnya mahasiswa aktif minimal semester 7, surat rekomendasi dari calon dosen pembimbing, proposal penelitian dan timeline kegiatan selama 1 semester setara 450 jam pelajaran, surat persetujuan dari KPS. Nanti KPS akan ngeklik di sainsnya. Outputnya, apa yang diharapkan dari 10 SKS ini, minim ya, logbook dan laporan hasil penelitian, draft artikel, bukti submit, belum harus diterima, yang penting submit. Nah, penulis pertama atau penulis anggota, ini boleh. Ini buktinya. Nanti dari hasil inilah Anda mendapatkan nilai setara 10 SKS. Nah, tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana kami tahu dosen siapa-siapa yang menawarkan topik-topik asisten peneliti. Anda lihat tadi yang saya tunjukkan di website Kimia, itu ada satu kolom, yaitu riset yang ditawarkan sebagai asisten peneliti. Bentar ya, saya coba share. Tadi yang nama saya, ini saya tunjukkan, kok nggak keluar ya? Oh, bentar, belum Di saya. tempat yang sama kayaknya Bu Zubaidah, ada nama Zubaidah Ningsih. Bukan? Iya, ini ya. Oh, ini nih, bentar-bentar. Oh iya. Nah, ini apa sudah kelihatan, Bu? Ini ya. Sudah.
Nah, ini ada Student Project for Research Assistant MBKM. Ini saya menawarkan 2 project. Curcumin Distribution in Curcumin Nanoemulsion based on Curcumin's lifetime. Anda akan pakai CLSM ini. Dan Photophysical Properties of Curcumin in Turmeric Extract. Kita akan belajar bagaimana karakter fotofisika kurkumin. Nah, ini 2 proyek yang saya tawarkan sebagai asisten peneliti MBKM. Berarti nanti bagaimana, Bu? Ya, membuat proposal penelitian. Saya akan melakukan ABC selama 450 jam pelajaran. Bu, bagaimana biaya penelitiannya? Ini biasanya mungkin kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Kalau dosen itu mempunyai biaya penelitian, barangkali dibiayai. Bu, kalau enggak punya penelitian, boleh ditanyakan ke dosennya. Bu, saya kalau ikut asisten penelitian ini, apa saya harus menanggung biayanya atau dari ibu atau bapak? Itu silakan, karena kalau dari pihak fakultas menawarkan hibah untuk dosennya. Jadi kalau dosennya ingin mengambil asisten peneliti, saya akan mengajukan proposal ke fakultas, ada pembiayaan sekitar 25 juta. Nah, kalau saya lolos, maka saya mendapatkan pembiayaan itu akan digunakan untuk membiayai asisten peneliti. Itu bisa. Atau dosennya memang masih punya banyak nih funding dan bisa saya ambilkan sedikit dari funding lain juga bisa. Atau dosennya, wah saya pakai uang mandiri saja, saya punya uang itu untuk bekal publikasi saya, itu juga bisa. Ya, jadi ini kami sudah mengencourage dosen-dosen kimia untuk melengkapi profilnya di website. Anda nanti bisa melihat Student Project for Research Assistant, ini bisa. Bu, kalau saya sudah melakukan riset ini, apakah kemudian ketika TA saya akan mengambil data lagi? Nah, ini tergantung diskusi dengan dosen pembimbing. Karena TA itu skripsi ya, mensyaratkan hanya 2 variabel dengan 2 metode atau 2 instrumen. Misal di sini Anda sudah melakukan 4 tadi ya, 4 instrumen, 4 variabel, Anda boleh pecah 2 di sini, 2 di sini. Nah, itu bisa. Tergantung bagaimana kesepakatan dengan dosen pembimbing. Tapi intinya di sini Anda kalau saya pengen magang dulu, eman-eman daripada tidak diakui, boleh diakui sebagai MBKM internal. Oke? Nah, itu menjawab pertanyaannya Mas Akbar. Ini saya lanjutkan dulu untuk yang punyanya Bu Anu tadi, Bu. Sosialisasi magang ini saya lanjutkan skema B ini ya. Jadi ini skema tentang asisten peneliti. Nah, mata kuliahnya supaya kelihatan Anda itu kuliah di luar kimia, maka Anda tidak bisa mengambil mata kuliah reguler, tapi Anda tetap mengambil mata kuliah konversi. Jadi Anda tetap di kimia, tapi seolah-olah mengambil mata kuliah bukan di kimia. Maka itulah Anda dihitung sebagai MBKM. Kalau skema C, ini studi independen, Anda belajar lewat BRUN. Anda mengambil 10 SKS, itu mata kuliah di BRUN. Tapi ini belum banyak atau tidak selalu cocok dengan kimia. Jadi tidak bisa Anda tiba-tiba mengambil saja, itu perlu didiskusikan dengan DPA. Kalau misal, Bu, saya kimia saja sudah beres kok, 144 SKS, saya ingin ngambil yang pengayaan. Nah, ini boleh, tapi tetap konsultasi dengan DPA. Kira-kira ini mendukung kompetensi kimiawan atau tidak. Nah, demikian, ini boleh dilakukan di UB, karena Anda mengambil mata kuliah bukan kimia, biologi mungkin, statistik mungkin, tapi ada di BRUN. Nah, itu boleh dipilih. Kemudian ada lagi tadi studi independen dari Microsoft, dari Komdigi itu juga boleh diambil. Tapi sekali lagi harus mendapat persetujuan DPA. Mungkin ditanya kenapa ambil ini, nanti kira-kira membantu kimia di sebelah mana. Nah, itu perlu didiskusikan. Oke, kira-kira begitu Mas Akbar. Ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya waktu itu menjanjikan adanya panduan PKL dan magang
baru di website dan ada question and answer. Sampai hari ini saya belum meluncing. Alasannya adalah karena perubahan skema-skema magang yang saya baru mempelajari dan paham dan baru menelusuri jalur-jalurnya. Saya mohon maaf, saya belum bisa tepat waktu memenuhi itu karena ini tadi ya, saya perlu memilah mana yang saya tampilkan di Kupanduan dan apa hubungannya dengan MBKM. Ini KPS baru, saya mohon maaf, saya perlu waktu untuk belajar. Insya Allah ini sudah lebih clear, sehingga nanti saya panduannya bisa lebih cocok dan terintegrasi dengan fakultas. Oke, dengan universitas juga yang kampus berdampak. Itu baru saja keluar aturannya itu bulan kemarin. Demikian, Itu ada kira-kira pertanyaan, Bu Aulia. Aulia, silakan. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu, izin bertanya terkait dengan PKL. Saat ini kan saya sudah menjalankan kegiatan PKL ya, Ibu. Nah, untuk format penilaian yang berada di Sigma itu kan yang format penilaiannya berupa format penilaian akhir kegiatan PKL dari dosen dari pembimbing lapang. Sedangkan untuk dari website Kimia itu terdapat dua macam format penilaian Ibu, yaitu format penilaian tengah kegiatan oleh dosen pembimbing dan juga pembimbing lapang, dan juga format penilaian akhir kegiatan oleh dosen pembimbing dan juga pembimbing lapang. Nah, untuk hal tersebut bagaimana, Ibu? Terima kasih banyak, Ibu. Baik, ya, terima kasih. Jadi, sebelum ini ujian tengah PKL itu tidak dilakukan. Tapi kemarin ini sudah kesepakatan dengan Kadep dan Sekdep, walaupun PKL hanya 1 bulan, kita tetap melakukan ujian progres. Nah, saat ini mungkin sudah ada yang bahkan sudah melewati tengah ya, saya paham. Untuk saat ini kami sedang dalam proses menunjuk dosen pembimbing PKL Anda. Tadi kan bisa DPA, tapi bisa juga yang lain. Nah, ini sementara kita sedang memetakan. Nanti itu sudah ditunjuk, kita akan melakukan ujian progresnya. Nah, ujian progres itu apakah ujian presentasi ataukah cukup Anda menyampaikan laporan tengah, itu belum kami tentukan, tapi tunggu ya, insya Allah minggu depan akan kita launching. Anda bagaimana cara ujiannya? Yang pasti Anda ada 2 ujian, walaupun PKL hanya 4 minggu, kita akan mewajibkan anak-anak tetap melakukan ujian tengah PKL, hanya sebagai cara kita memonitor. Nanti setelah itu baru ujian akhir. Bu, bagaimana untuk yang 7 SKS, 10 SKS, 3 SKS, dan 13 dan 16? Itu kan karena ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, nanti ada tengah semester, ujian tengahnya itu ada di tengah, ya, dan nanti Anda diwajibkan melakukan konsultasi secara reguler dengan pembimbing. Nah, ini nanti akan difasilitasi di Sigma. Tapi tunggu ya, belum siap. Untuk saat ini siap-siap dulu. Untuk yang PKL 1 bulan, Anda akan mungkin minggu depan kita launching infonya kapan akan melakukan ujian progres. Gitu ya. Bagaimana Mbak Aulia? Mbak Aulia, apakah sudah? Bu, sudah menjawab, terima kasih. Oke ya. Yang lain kira-kira sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Saya mohon maaf kalau saya menjawab SMS atau WA, SMS. WA itu singkat-singkat baca panduan, karena biasanya itu pertanyaan yang sudah diterangkan bolak-balik ya. Kalau bisa rajin-rajin membaca panduan, tanyakan yang memang kok nggak ada infonya, gitu ya. Karena terus terang menjawab banyak WA itu cukup menyita waktu, dan ini sudah kita lakukan sosialisasi. Saya harap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Info-infonya ini kami akan berupaya mendokumenkan ya, jadi bisa dilihat lagi nanti. Saya lihat ya, biasanya dibantu HMK. Terima kasih ya HMK. Nah, itu nanti kita kalau bisa budayakan membaca, budayakan memahami dulu, baru bertanya. Dan ingat, DPA dulu, baru Bu Elia atau saya, baru ke fakultas. Jangan langsung tembak ke Bu Ana Safitri atau Bu Ulfa. Ya, jangan. Kenapa? Bukan terus kami kok nggak boleh. Karena supaya terekam.
Kalau enggak, Anda itu lewat jalur A, jalur B, enggak satu pintu, itu kami enggak tahu siapa melakukan MBKM, siapa enggak. Ada kejadian anak itu sampai selesai MBKM itu tidak terrekod. Nah, itu kan sayang, Anda enggak bisa mendapatkan rekognisi. Ya, jadi jangan upayakan kita selalu patuh pada aturan-aturan, ya. Nah, untuk sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Elia, ada tambahan, Bu? Sudah, Ibu. Cukup, tidak ada. Ya, cukup ya. Yang lainnya tidak ada pertanyaan? Bu, bagaimana kalau DPA saya tidak paham apa? Undang Bu Elia atau saya. Mari kita diskusi. Oke? Ya, jangan patah semangat. DPA saya enggak ini, Bu. Oke, kami yang mengontak. Kan bisa ya? Oke? Begitu? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini cukup banyak ya yang join. Semoga informasi hari ini mempermudah Anda ya memahami segala skema sebagaimana kami belajar juga ya. Selamat menikmati weekend dan sukses untuk PKL dan magangnya. Terima kasih Bu Elia sudah mendampingi saya sehingga saya pede. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, mari semua. Oke. Ayo.